kriteria lain, izin usaha lain atau asosiasi tadi. Mm-mm. Tapi kalau modal yang saya jelaskan tadi, modal dasar, modal tempatkan, modal disetor itu merupakan suatu modal yang wajib hukumnya bagi PT gitu. Jadi untuk PT sendiri tadi wajib ada modal dasar minimal 50 juta untuk disetorkan sekitar 25%-nya. Oh, oke, siap. Ya, ini menjadi pertanyaan lagi Mas Heri. Kan tadi di angka untuk akte pendirian di angka 8 juta dan untuk yang CV 3-4 juta. Ini saya pertanyakan itu sudah termasuk notaris dan sebagainya atau bagaimana ini Mas Heri? Atau mungkin kita masih bergerak sendiri? Tadi kan sekitar segitu itu termasuk biaya notaris, emang biaya notaris itu. Oh, sudah notaris, siap. Iya, jadi 8 juta itu yang saya maksud tadi biaya untuk pendirian PT ke notarisnya tadi. Jadi 8 juta itu kita udah memperoleh akta pendirian, udah memperoleh surat keputusan Menteri Hukum dan HAM dari notaris. Iya. Kalau untuk kepengurusan izin usaha itu kan kita kan prosesnya beda lagi tadi nanti via asosiasi mungkin ya. Iya betul. Siap. Kalau untuk nomor induk berusaha tadi itu kita melalui OSS gratis. Oh, gratis ya. Oh, siap. Iya, jadi karena kita mendaftarkan sendiri tanpa ada perantara, jadi itu ya gratis gitu. Nah, jadi rekan-rekan ya. Pengurusan NIB. Rekan-rekan tadi di angka yang disebutkan Mas Heri 3,4 juta, terus kemudian 8 juta itu sudah plus notaris. Dan perlu digarisbawahi lagi juga Mas Heri ya, mungkin antar daerah itu bisa berbeda ya Mas Heri. Nah, emang beda-beda. Notaris pasti juga mungkin bisa berbeda. Iya. Nah, ini mungkin bisa diambil contoh nih Mas Heri, karena emang Mas Heri juga stay di Jakarta dan kita di Jakarta. Untuk biaya pembuatan PT dan CV di Jakarta, kira-kira berapa sih? Kalau untuk CV itu saya belum pernah, kebetulan belum pernah untuk mengurus. Tapi kalau untuk PT biasanya untuk entah itu bidang usaha apapun, entah itu bidang usaha, biasanya itu saya ngurusnya tuh simpan pinjam PT simpan pinjam gitu. Yang sering kita sebut finansial teknologi, fintech. Kalau untuk fintech sendiri kurang lebih ya itu tadi untuk akta pendirian saja itu jatuh di angka segitu 8 jutaan. Oh iya. Segitu ya rekan-rekan ya di Jakarta. Angka 8 juta tadinya. Jadi ini Mas Heri memang sudah bergelut di bidang mendirikan perusahaan dan sebagainya. Nanti mungkin rekan-rekan yang ingin konsultasi, ingin bertanya-tanya, mungkin bisa menggunakan jasa Mas Heri, mungkin bisa di email dan sebagainya, mungkin seperti itu ya Mas Heri ya, bisa welcome ya Mas Heri. Ya nanti sharing-sharing aja gitu. Saya kira Mas Heri juga akan membagikan ilmunya, mungkin tadi di email di atas bisa ditulis dan sebagainya. Oke, saya kira sangat detail sekali di pertanyaan 5. Mungkin saya lanjut lagi Mas Heri. Nah ini juga sangat penting juga nih. Saran para engineer ya, mungkin saran para pelaku yang ingin mendirikan PT atau CV, jadi memang yang ingin bergelut. Dan mungkin kita juga tidak tahu ini Mas Heri juga, karena mungkin posisi ada orang yang galau antara mendirikan PT atau CV, terus kemudian juga sarannya sebenarnya bagaimana dulu sih yang perlu saya lakukan, saya harus menyiapkan apa dulu biar matang dan sebagainya. Itu sarannya seperti apa mungkin dari Mas Heri? Oke, kalau untuk saran sendiri, yang pertama sih kita harus ada ini dulu lah ya, modal untuk pendiriannya gitu. Siap. Yang pertama modal pendiriannya. Sama kita tuh harus tahu juga regulasi-regulasi perizinan yang terbaru. Soalnya kan seperti yang kita tahu, perizinan di Indonesia ini kan sangat kompleks. Artinya sering muncul suatu perizinan baru gitu kan, yang telah memperbarui perizinan yang lama. Oh iya, benar. Di situ kita harus update mengenai perizinan itu yang dibutuhkan apa aja, dan kita harus segera melengkapinya. Hal ini untuk menghindari suatu pelanggaran lah di lingkungan perusahaan kita gitu. Oh iya, siap. Tapi yang untuk saran para engineer atau pelaku usaha ini yang terpenting itu ya
modal tadi sih. Modal pendirian. Kalau untuk tempat kedudukan, kalau misalkan kita belum tahu nih kita mau kedudukan di mana, kita bisa pakai kedudukan rumah atau tempat lain gitu. Nanti kalau kita sudah ada tempat, baru kita buat suatu akta perubahan. Akta perubahan nanti berdasarkan RUPS, rapat umum pemegang saham, melalui notaris gitu. Iya. Jadi gitu, memang modal dasarnya ya rekan-rekan juga harus di modal tadi, terus kemudian jangan khawatir masalah alamat, karena mungkin yang bertanya-tanya juga mungkin masih belum tahu, waduh kalau saya sudah memberikan alamat rumah nanti mau pindah alamat ribet dan sebagainya. Data itu bisa rekan-rekannya, jadi jangan khawatir masalah alamat. Dan kemudian ini Mas Heri juga sarannya yang mungkin masih bingung antara mendirikan PT dan CV, mungkin secara pribadi Mas Heri mungkin kasih masukannya seperti apa gitu. Oke, kalau ini kan kalau bagi yang masih galau lah ya, kita mau pilih mana antara PP atau milih CV. Ya kalau dari saya sih emang kebetulan belum pernah mengurus CV, karena rata-rata dari orang itu pada milih PT. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti beberapa alasan yang tadi saya bilang, ada perihal untuk tujuannya aset pribadinya itu lebih aman dan terlindungi, supaya aset mereka itu aset pribadi nggak kecampur dalam PT gitu kan. Soalnya kan kalau CV kan otomatis campur itu antara perusahaan dengan aset pribadi mereka gitu. Tapi kalau untuk PT sebaliknya, para pemegang saham ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT sendiri gitu. Apalagi kalau PT ini kan sudah berbadan hukum, serta kemudahan dalam mengalihkan kepemilikan saham ini kan lebih ada pada PT gitu. Iya. Ya, jadi ini juga saya sedikit menambahi Mas Heri. Jadi rekan-rekan yang masih galau antara PT dan CV, yang mungkin secara biaya finansial, dalam arti pendiriannya mungkin ya di CV lebih murah, sama di PT mungkin bisa 2 kali lipatnya. Dalam arti tadi, tapi kan memang perlu kita jangka panjang ya, dalam arti PT lebih safety, jadi memang ada problem ya, dan disable ya PT-nya aja gitu Mas Heri. Beda sama CV. Iya betul. Oke. Ya mungkin dana kita bisa juga mungkin rumah kita, aset kita pribadi bisa terbawa gitu ya Mas Heri ya. Iya betul. Nah mungkin jadi kalau lebih safety lah gitu, lebih safety PT lah. Betul-betulnya. Jadi tadi kita kembali lagi ke saran dari Mas Heri juga di awal, bahwa beliau memang lebih mending di PT gitu, karena mungkin kita di safety, kita aman, tidak tercampur antara dana pribadi maupun dana perusahaan gitu. Jadi lebih mengkotak-kotakannya lebih jelas gitu. Ya, siap-siap. Nah, jadi rekan-rekan tidak usah galau lagi. Intinya saya kira antara PT dan CV itu sama-sama baiknya. Yang terpenting memang ya kita pelaku yang memang menjalankan PT dan CV-nya itu memang harus yang intinya seperti itu gitu Mas Heri. Terus kemudian saya kira Sanex. Nah ini kita kemudian bisa kembali ke yang awal tadi Mas Heri. Oh iya. Nah, saran untuk adik-adik yang masih ragu ambil jurusan beda dari jurusan sebelumnya. Jadi dalam arti saya kira untuk yang CV-nya kita tadi ya di atas, tapi ini lebih ke mungkin secara kebimbangan, dan kemudian secara masih bingung. Saya sih misal nih, Mas Heri juga, saya jurusan mungkin TKJ, saya mau ambil di teknik sipil atau mungkin ambil di hukum. Nah, itu mungkin saran sebagai Mas Heri yang memang dulunya otomotif dan bisa sekarang di ilmu hukum. Nah, itu lebih ke bagaimana sih sebenarnya, terus untuk memutuskannya sih bagaimana seperti itu. Oke, jadi saran untuk adik-adik yang masih ragu untuk ambil jurusan, sebenarnya pada dasarnya itu jurusan semuanya itu sama aja. Tapi kan dari kita pribadi, kita itu ada suatu pilihan. Apakah kita hanya sebatas ingin berada di zona kita, misalkan kita anak SMK nih, tadinya saya otomotif, kenapa saya nggak ngelanjut ke teknik mesin atau
teknik lain gitu kan. Karena saya ingin mencoba suatu hal yang baru. Oleh karena itulah saya memilih suatu jurusan yang menurut saya ini nggak ada keterkaitannya nih dengan jurusan awal saya gitu. Dan yang kedua, kita sebagai seorang yang bisa dikatakan calon mahasiswa yang ingin memilih jurusan, kita juga harus bisa riset lapangan lah ya. Maksudnya riset lapangan ini untuk mengetahui prospeknya jurusan ini itu apa. Misalkan untuk adik-adik yang ingin mengambil jurusan teknik sipil ya Kak ya. Teknik sipil atau teknik lain atau hukum mungkin. Nah, kita kan bisa mengetahui prospek kerjanya ke depannya nanti apa. Yang oleh dari riset itu nanti kita bisa tahu gambaran untuk ke depannya jenjang kita itu gimana gitu. Iya, siap. Ya mungkin ini juga nih Mas Heri, karena lebih ke passion juga rekan-rekan mungkin perlu jadi rekan-rekan itu lebih senang di mana sih? Kita juga tidak bisa memaksakan, mungkin ya kita harus sejalur dengan apa yang kita sudah mulai di awal, tapi ya kita harus juga passion kita. Saya yakin juga Mas Heri ambil hukum itu karena memang passionnya dia di sana, dia senang memang tentang hukum dan sebagainya. Ya, semua itu baik, semua saya sama saja. Profesi yang memang mengedepankan ya penting sih integritas, skill juga. Ya, pasti jangan khawatir juga mungkin saya ambil ini nanti tidak begini ya. Semua itu pasti akan ya saya yakin juga semua pasti akan ini ya akan menemukan jati dirinya masing-masing, jalannya masing-masing, suksesnya masing-masing. Dan yang terpenting itu arti kesuksesan orang mungkin pasti bisa beda-beda juga ya Mas Heri. Ya mungkin betul. Mas Heri nanti ya di hukum ya pasti beliau suksesnya di bidang hukum dan senangnya di hukum, dia akan berkelut ya tentang hukum gitu. Dan mungkin yang rekan-rekan lain ya pasti mempunyai sukses artis sendiri gitu. Jadi intinya jangan takut dan jangan ragu gitu ya Mas Heri ya. Iya betul. Ya hasilnya tadi disampaikan Mas Heri bahwa ya riset itu juga perlu, namun yang terpenting ya passion diri kita sendiri seperti apa. Tadi mungkin yang masih galau mau ambil apa ya silakan, semua baik. Nah, mungkin saya juga ingin sedikit menanyakan ini mungkin sedikit pengalamannya Mas Heri. Dulu kan dari Purwodadi terus kok bisa sampai Universitas Tarumanegara dari Jakarta, itu bagaimana ceritanya? Mungkin secara singkat itu. Ya ini kebetulan aja orang tua keluarga itu memang udah ada usaha di ibu kota. Nah, oleh karena itu daripada saya di daerah sendirian mungkin betul. Keputusan orang tua untuk menarik saya ke ibu kota ikut gitu. Oleh karena itu saya kuliah di sini gitu. Ya, siap. Tapi kuliah itu sama aja, nggak harus di Jakarta, semua daerah sama aja. Yang penting tekad kita untuk berkuliah itu yang paling penting. Betul sekali Mas Heri. Ya. Jadi jangan khawatir rekan-rekan yang mungkin kuliah saya di daerah, saya minder dengan orang-orang di daerah lain dan sebagainya. Ya tadi jangan, ya yang penting sih tekadnya, niatnya ya pasti punya ini sendiri. Oke, luar biasa tadi perjalanan singkat Mas Heri. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan terakhir pada ngobrol pada malam hari ini. Ini saran untuk RTS video ini Mas Heri. Jadi ya ini sedikit menyampaikan bahwa ini RTS video ya sebenarnya masih pemula, dalam arti ya ingin niatnya membagi ilmu-ilmu tentang dunia konstruksi ya supaya memang saling bisa belajar, kita saling tukar pikiran seperti itu. Ya, mungkin sarannya dari Mas Heri yang sebagai mungkin pandangan orang hukum tentang RTS video seperti apa itu sih? Oh ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan ya terima kasih karena sudah diberi kesempatan buat bergabung dalam agenda sharing-sharing ini. Kalau dari saya sih untuk saran lebih ditingkatin lagi untuk kreativitasnya dalam berbagi pengetahuan ke depannya.
mungkin nanti kita bisa untuk peningkatan ini mungkin wadahnya mungkin lah ya. Nanti kita lebih bisa merubah fasilitas sarana videonya, atau mungkin kita bisa diskusi multi orang, misalkan nggak hanya 2 orang, bisa banyak orang gitu. Ya, siap, luar biasa. Gitu. Jadi saya mungkin kebalik nih Mas Heri, saya harus berterima kasih karena memang ya ilmu yang disampaikan Mas Heri tadi ya memang ibaratnya sangat bermanfaat. Saya yakin ini video ini mungkin akan ditonton 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Saya juga tidak tahu, tapi saya yakin 10 tahun ke depan, ya mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan, video ini akan menjadi bermanfaat, ya mungkin tidak hanya untuk saya pribadi, namun juga untuk rekan-rekan semua. Baik ya, sangat detail sekali tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya, proses mendirikan CV atau PT dari nol, dari kita tidak tahu apa-apa. Tapi disampaikan Mas Heri juga, yang terpenting ya memang modalnya. Kita harus juga persiapan finansial harus matang. Kemudian biaya pun sudah disampaikan Mas Heri, di PT itu 8 juta, CV antara 4 sampai 4 jutaan lah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sangat luar biasa, ini membuka pikiran saya dan mungkin membuka pikiran yang lain. Ya, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih sekali Mas Heri untuk ngobrol seputar konstruksi pada malam hari ini ya. Jadi saya sampaikan juga rekan-rekan yang mau konsultasi nanti silakan bisa by email Mas Heri. Terus kemudian juga ya kiranya yang perlu disampaikan atau ditanyakan ya monggo, saya kira Mas Heri juga welcome membagi ilmunya gitu. Berlebih dari saya seperti itu Mas Heri. Mungkin Mas Heri ada tambahan lagi? Oh iya, kalau dari saya udah cukup tadi. Siap. Sarannya udah lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Heri. Mungkin sekian dari dulu. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih dan salam skill. Oke.